Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, teman-teman kelas 9 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan Allah lindungi. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman kelas 9, kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis. Teman-teman bisa buka di halaman 89 tentang karya anak bangsa. Nah, itu salah satunya teman-teman. Kita masuk ke bab 4 ya, setelah PTS. Baik teman-teman, kita bahas tentang teks tanggapan kritis. Baik, sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman 90 tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan kritis di halaman 90. Nah, di halaman 90, teman-teman ada pengertian teks tanggapan kritis. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya teks tanggapan kritis adalah teks yang menganalisis sebuah karya budaya, masyarakat yang penuh makna dalam hal pesan dan nilai-nilai budaya. Nah, itu teman-teman pengertian dari teks tanggapan kritis. Teman-teman bisa dibuka juga halaman 90. Nah, fungsi teks sosial ini dalam konteks pelajaran kali ini adalah untuk menganalisis. Menganalisis itu teman-teman harus mengamati satu demi satu secara terperinci, itu menganalisis. Dan menanggapi teks karya seni, budaya, dan pertunjukan budaya. Nah, teman-teman bisa mengamati atau membaca teks. Gitu. Katakan teks cerita dan sebagainya, itu dianalisis, dikritik. Atau misalnya teman-teman melihat film ya, film buatan Indonesia. Gitu. Teman-teman bisa lihat di halaman 90 ada poster Sopo Jarwo, Adit dan Sopo Jarwo. Nah, itu kira-kira teman-teman. Itu bisa dikritik, diberikan masukan. Nah, itu itu termasuk ke dalam teks tanggapan kritis. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan di halaman 93 teman-teman. Pembahasan selanjutnya di halaman 93, mohon maaf. Di halaman 93. Nah, teman-teman tadi bilang dijelaskan bahwa teks tanggapan kritis adalah teks untuk mengomentari sebuah karya. Sebuah karya, baik itu karya budaya berupa karya sastra, ataupun film, ataupun pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah, sebelum teman-teman mengetahui dan bagaimana caranya membuat teks tanggapan kritis, alangkah baiknya kita mengenal sebuah strukturnya atau bagian-bagiannya. Ya, strukturnya. Apa strukturnya? Yang pertama adalah gambaran umum tentang karya seni budaya yang ditanggapi. Artinya teman-teman harus tahu dulu. Oh, saya mau mengkritik sebuah novel misalnya, atau sebuah film. Nah, itu harus tahu dulu, harus ditonton dulu. Itu filmnya tentang apa, ceritanya tentang apa, gitu ya. Siapa pemainnya dan sebagainya. Artinya orientasi gambaran umum. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang penting kita terangkan dulu apa itu orientasi. Atau apa itu struktur dari teks
tanggapan kritis. Nah, itu kira-kira teman-teman. Yang pertama, orientasi. Yang berikutnya apa? Evaluasi. Evaluasi itu apa? Penilaian tentang karya seni, budaya yang ditanggapi. Artinya teman-teman harus menilai. Dinilai itu. Si karya, tontonan, bacaan itu dinilai. Tentang karya seni budaya yang ditanggapi. Artinya kira-kira bagus nggak sih? Bagusnya dari sudut apa? Dari mana? Dibilang bagusnya? Sebelah teks mana? Film bagian mana? Nah, itu kira-kira. Harus tahu. Jadi dievaluasi, dinilai. Itu kira-kira teman-teman. Berikutnya yang ketiga, teman-teman bisa diperhatikan video ini dan bukunya sambil dipegang. Yang ketiga adalah strukturnya adalah tafsiran. Berisi penjelasan lebih detail dan lengkap mengenai karya seni budaya yang ditanggapi. Artinya teman-teman harus tahu dulu itu film apa, yang menciptakannya siapa, terus kemudian ya yang membuatnya siapa, gitu dan sebagainya dan sebagainya. Artinya harus tahu dulu detail tentang karya tersebut, kapan ditayangkan perdananya, kapan dibuatnya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira teman-teman sebelum atau sesudah teman-teman menilai dari karya tersebut. Nah, itu kira-kira. Jadi yang ketiga itu tafsiran. Ya, paham ya? Oke, baik berikutnya kesimpulan. Kesimpulan berisi kesimpulan mengenai karya seni budaya yang dianggap ditanggapi, mohon maaf, kemudian beserta pesan-pesan dan nilai-nilai karya seni yang tersebut. Artinya yang ada di karya tersebut. Artinya gini, teman-teman perlu menganalisis, perlu memperhatikan film tersebut itu ada apa, ada nilai apa, ada pesan apa. Nah, itu kira-kira teman. Jadi harus tahu apa yang disampaikan, nilai apa. Apakah ada nilai keagamaan, kesopanan atau moral dan sebagainya. Artinya harus tahu pesan-pesan yang terkandung di dalam film atau di dalam cerita tersebut. Makanya teman-teman, karena teman-teman kelas 9, kalau nonton film, kalau baca buku, jangan asal rame, tapi apa manfaat dan pesan yang terkandung di dalam film atau di dalam cerita tersebut. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi harus paham. Jangan asal rame. Baik itu teman-teman mengenai struktur teks tanggapan kritis di halaman 93. Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk ke kebahasaan. Teman-teman bisa buka di halaman 96. Nah, di sini kita belajar tentang kalimat aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang mengandung makna subjek melakukan predikat. Kalimat aktif yang subjeknya melakukan aktivitas atau kegiatan. Intinya gini, subjek orangnya itu sedang bekerja, tidak diam, maksudnya begitu. Contoh ya, ini contoh. Raihan bermain bola. Nah, berarti itu kalimat aktif. Karena apa? Raihan sedang bermain bola. Itu yang disebut dengan kalimat aktif. Intinya, subjek sedang melakukan sesuatu hal atau aktivitas sesuatu hal. Paham ya? Kalimat aktif. Baik, berikutnya. Ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Apa itu bedanya? Kalimat aktif transitif, kalimat aktif yang memiliki objek. Atau maksudnya kalimat yang membutuhkan objek. Harus ada objek, maksudnya begitu. Contoh, saya menendang bola. Artinya saya menendang, harus ada menendang apa? Makanya di sini dijelaskan bahwa harus punya objek atau harus punya penderita atau harus punya apa yang dilakukan oleh si subjek. Contoh kedua, dia memanjat pohon. Paham ya? Nah, mungkin ini teman-teman materi tentang kalimat aktif transitif ini kita pernah bahas ya
di pertemuan sebelumnya. Jadi harus teman-teman sudah paham. Kenapa? Ini beberapa kali diulang loh. Nah, paham ya? Oke, baik. Berikutnya adalah kalimat aktif intransitif. Tadi transitif, sekarang kebalikannya. Apa? Kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Artinya nggak usah ada objek. Artinya tidak ada objek pun jalan. Tidak ada objek pun itu yang disebut dengan kalimat. Baik, apa itu kira-kira contohnya? Roni berenang. Nggak ada kan berenang, apa nggak ada. Tapi Roni berenang ini termasuk ke dalam kalimat aktif intransitif. Nggak usah pakai objek. Berikutnya, saya bernyanyi. Nah, itu kalimat aktif intransitif. Subjek dan predikat. Hanya ada subjek dan predikat. Tidak ada objek. Karena kalimat intransitif tidak memerlukan objek, tapi nggak usah ada objek. Nah, itu kira-kira ataunya ya, kira-kira teman-teman. Baik, itu kira-kira mengenai kebahasaan di halaman 96, teman-teman bisa diperhatikan. Nah, terus kemudian berikutnya ada menulis teks tanggapan kritis. Nah, teman-teman, bagaimana caranya teman-teman menulis sebuah kalimat atau menulis sebuah teks tanggapan kritis. Teman-teman bisa dibuka, menulis tanggapan kritis itu ada di halaman 100, teman-teman. Nah ya, halaman 100 tentang C, menulis teks tanggapan kritis. Pertama, kalau teman-teman cara menulis tanggapan kritis, pertama teman-teman tentukan tema. Apa yang teman-teman akan bahas? Gitu, temanya tentang apa? Oh, saya mau mengkritik atau saya mau membuat teks tanggapan kritis tentang film Sopo Jarwo. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian kembangkan temanya. Artinya yang dari tema yang teman-teman pilih itu, teman-teman harus paham. Dikembangkan, dilebarkan lagi. Artinya setelah itu, teman-teman harus buat pendahuluan atau orientasi. Secara umum, film Sopo Jarwo itu seperti apa? Nah, dijelaskan itu yang disebut dengan pengembangan tema. Kemudian susun dan gabungan kalimat yang ada. Artinya setelah pernyataan umum itu dibuat dari pengembangan tema, teman-teman boleh menyusun kalimat-kalimat menjadi satu paragraf. Nah, menjadi beberapa paragraf. Kemudian setelah jadi seperti itu, sesuaikan kaidah penulisan berdasarkan EYD. Artinya, cara penulisannya teman-teman diperhatikan huruf besar, huruf kecil, kata yang disambung atau dipisah, titik, koma, gitu, dan sebagainya. Dan itu yang disebut dengan kaidah penulisan berdasarkan EYD. Paham ya? Oke, berikutnya presentasikan dan tanggapi. Artinya teman-teman nanti bacakan ke depan kelas, kemudian yang tidak presentasi boleh bertanya kepada yang presentasi. Ini kenapa ya seperti ini? Nah, artinya itu ditanggapi. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada revisi atau perbaikan. Artinya setelah ditanggapi, setelah ada perbaikan, setelah dievaluasi, setelah dikritik dan sebagainya. Nah, teman-teman perbaiki masukan-masukan yang sudah diberikan oleh orang-orang yang menyaksikan atau audiens gitu maksudnya ya. Paham ya? Nah, itu menulis teks tanggapan kritis. Jadi pertama tentukan tema, kembangkan tema, susun dan gabung kalimat yang ada sesuai kaidah penulisan berdasarkan EYD, presentasi dan tanggapi, revisi dan perbaiki. Paham ya? Menulis tanggapan teks tanggapan kritis. Baik teman-teman, berikutnya ada kebahasaan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui di sini ada kebahasaan yang kedua ada di halaman 102. Halaman 102. Nah, di sini ada kalimat rujukan atau rujukan kata. Kata yang merupakan kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Artinya kalau ada kata di depannya ada kata A, itu nggak boleh ada lagi di belakang itu kata A lagi. Artinya jangan ada yang sama. Nah, kemudian rujukan benda atau hal yang dianggap di antaranya ini itu tersebut. Nah, artinya rujukan ini bisa dipakai.
gitu. Misalnya 17 Agustus dilaksanakan di SMP Lab School VIP UMJ. Dalam acara tersebut, nah itu kira-kira ya. Jadi nggak usah disebutkan lagi dalam acara 17, nggak usah. Karena memang sudah ada di depan. Paham ya? Oke. Terus rujukan tempat diantaranya ada di sini, di situ, di sana. Nah itu ya. Gitu. Jadi misalnya upacara bendera 17 Agustus 2020 dilaksanakan di lapangan SMP Lab School VIP UMJ. Di sana, nah itu kira-kira teman-teman paham ya. Nah, terus kemudian itu rujukan tempat. Kemudian ada rujukan personil. Rujukan personil itu di sini bisa dia, ia, mereka, beliau. Artinya nama-nama orangnya itu bisa diganti gitu dengan ia gitu, dengan mereka dan sebagainya. Paham ya teman-teman? Ini kebahasaan yang kedua di halaman 102. Baik teman-teman, itu kira-kira. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti, boleh teman-teman, kalau belum mengerti maksudnya, teman-teman nanti bisa nonton kembali video ini. Kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan di Zoom meeting atau di Google Meeting. Nah, itu ya kira-kira yang akan dilaksanakan pekan depan. Nah, itu kira-kira teman-teman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibaca ulang. Kemudian teman-teman saksikan terus video ini agar lebih paham. Baik, sehat selalu teman-teman. Demikian, nun wa qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.